Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Aulia Nafisa dengan NPM 240120100489. Pada video ini, saya akan mempresentasikan proses pembuatan dashboard penjualan menggunakan Microsoft Excel sebagai bagian dari tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Business Intelligence. Dashboard yang dibuat bertujuan untuk mengubah data transaksi menjadi informasi yang lebih mudah dipahami melalui visualisasi dan analisis data. Dalam video ini, saya akan menjelaskan seluruh tahapan pengerjaan, mulai dari pemilahan dan import data, penyusunan dataset, pembuatan pivot table, hingga penyusunan dashboard interaktif yang menampilkan total penjualan, produk terlaris, setor dengan revenue tertinggi, metode pembayaran yang paling baik digunakan, sumber transaksi, serta tren penjualan berdasarkan waktu. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pengolahan data dan pembuatan dashboard menggunakan Microsoft Excel. Selamat menyaksikan. Jadi yang pertama, kita buka Microsoft Excel, lalu kita buka sheet baru, lalu kita masukkan data kita. Data yang pertama, itu kita masukkan pos transaksi. Lalu data yang kedua, kita masukkan store master. Lalu yang ketiga, kita masukkan data SKU master. Data-data itu akan otomatis masuk pada queries dan connection. Selanjutnya, kita buka sheet baru. Kita beri nama. Lalu kita masukkan pos transaksi ke dalam dataset transaksi. Lalu kita rapikan. Lalu pada bagian transaksi date ini kita ubah. Lalu kita tambahkan sheet baru. Kita tambahkan kolom baru. Kita tambahkan kolom bulan. Kita masukkan rumusnya. Lalu kita ubah. Jika sudah, kita masukkan nama store-nya. Kita tambahkan insert. Kita ubah namanya menjadi nama store. Lalu kita masukkan rumusnya. If error, stop. Kita masukkan D3. Kita masukkan D3. Lalu kita ke store master. Setelah itu kita rapikan. Setelah itu kita buka sheet baru, kita buat pivotnya. Oh, jangan lupa kita mengganti nama tabelnya agar waktu membuat pivot kita ingat. Kita ubah nama tabelnya agar memudahkan kita untuk mencari dan membuat pivotnya. Setelah itu kita ke bagian pivot, kita masukkan yang pertama total penjualan. Kita ke insert pivot table, lalu kita masukkan nama tabel kita tadi. Jika sudah, kita masukkan total IDR.
pada bagian rows, pada bagian value. Setelah itu kita cari total transaksinya. Caranya sama, kita buka insert, kita pakai pivot table, lalu kita masukkan nama tabelnya. Kita masukkan bagian transaksi ID ke value. Setelah itu kita cari jumlah store. Caranya sama. Kita masukkan store ID-nya pada bagian value. Lalu kita cari untuk quantity-nya. Kita masukkan quantity-nya pada bagian value. Jika sudah, kita ubah dia menjadi currency. Jika sudah, kita akan mencari data-datanya. Yang pertama, kita cari data timeline revenue. Caranya sama, kita buka insert, kita buka pivot table, kita masukkan nama tabelnya. Kita masukkan bulan pada rows, nanti akan otomatis. Lalu kita masukkan total IDR pada bagian value. Kita masukkan transaksi ID pada bagian value. Kita masukkan pada bagian value. Jika sudah, hasilnya akan seperti ini. Ini kita ubah menjadi currency. Jika sudah seperti ini, maka kita bisa buat pivotnya. Lalu kita blok, kita buka pivot table analysis, lalu kita pilih pivot chart, kita buat pivot garis. Ini bisa dimasukkan filter-filternya. Saya mau tambahkan chart title untuk menambahkan judulnya. Lalu kita juga bisa mengubah warnanya. Jika sudah, kita akan mencari data kedua. Selanjutnya, saya mau membuat data top 5 produk terlaris. Data top 5 produk terlaris. Caranya sama, kita ke bagian insert, ke pivot table, kita masukkan nama tabelnya. Lalu kita masukkan nama produk pada bagian rows, SKU ID pada bagian value, lalu quantity pada bagian value, lalu total IDR pada bagian value, dan transaksi. Lalu kita filter untuk top 5-nya saja. Karena kita membutuhkan untuk top 5-nya saja. Jika hasilnya sudah seperti ini, maka kita blok, kita ke pivot table, kita ke pivot chart. Kita gunakan tabel diagram batang seperti ini. Maka ini akan menunjukkan hasilnya. Maka kita akan ubah warnanya. Kita juga bisa atur ininya. Kita masukkan judulnya, yaitu top 5 produk terlaris. Selanjutnya, kita buat data selanjutnya. Top 5 store revenue tertinggi. Top 5 store revenue tertinggi. Caranya sama, kita masuk ke insert, ke pivot table, lalu kita masukkan data setnya, nama tabelnya. Kita masukkan nama store pada bagian rows, lalu kita masukkan total IDR pada bagian value, kita masukkan transaksi pada bagian value, dan kita masukkan
tekan titik-nya di sebelah sini. Sudah, kita atur filternya menjadi top 5. Jika sudah akan seperti ini, lalu kita buat diagramnya. Kita buat diagramnya, diagram batang yang menyamping seperti ini. Kita bisa atur warnanya. Kita tambahkan namanya untuk judulnya. Jika sudah, kita buat selanjutnya data top 5 payment method atau metode pembayaran. Data top 5 metode pembayaran. Caranya sama, kita buka insert, kita buka pivot table, kita masukkan nama tabelnya. Kita masukkan payment method pada bagian rows. Kita masukkan transaksi pada bagian value. Dan kita masukkan totalnya pada bagian value. Setelah itu kita atur filternya menjadi top 5. Lalu kita buat diagramnya. Kita buat diagram lingkarannya. Kita bisa ubah warnanya sesuai yang kita mau. Kita bisa tampilkan juga kita gunakan presentasenya. Jika sudah, yang terakhir kita akan mencari data sumber transaksinya. Caranya sama, kita buka insert, kita masukkan nama tabelnya. Kita masukkan sort pada bagian rows, lalu transaksi pada bagian value, dan total pada bagian value. Setelah itu kita buat diagramnya. Kita gunakan diagram lingkaran. Kita ubah menjadi persen. Jika sudah seperti ini, maka kita masuk pada bagian dashboard. Pada total penjualan, kita masukkan total penjualannya tadi. Kita rapikan dulu. Kita masukkan total transaksi. Kita rapikan. Kita masukkan jumlah store-nya. Lalu yang terakhir kita masukkan total quantity yang sudah terjual. Kita rapikan. Jika sudah, kita akan memindahkan diagram-diagram yang sudah kita buat. Lalu kita tambahkan insert timeline. Diagram batangnya. Diagram lingkaran. Dan yang terakhir, diagram lingkaran.
Jangan lupa kita ubah judulnya juga ya. Lalu kita buat insert slicernya.